Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Minggu hari ini kita akan mendengarkan sabda-sabda Tuhan, terutama dari Injil, yang mengundang kita untuk menjadi pengikut Kristus yang mempunyai hati. Kedalaman hati kita menjadi hukum bagi kita untuk perilaku kita, untuk berelasi dengan Tuhan, dan berelasi dengan sesama. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Kita mohon belas kasih dan pengampunannya agar pantas dalam misteri penyelamatannya ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang mendengar padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur
Mariah bersatu dalam doa. Intensi misa kita mendoakan arwah Alexander Lim, semoga Allah Bapa yang Maha Rahim mengampuni dosa-dosanya dan boleh berbahagia di surga. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum, dan berlaku setia pun dapat kau pilih. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapanmu. Kepada apa yang kau kehendaki, dapat kau ulurkan tanganmu. Hidup dan mati terletak di depan manusia. Apa yang dia pilih akan diberikan kepadanya. Sungguh besarlah kebijaksanaan Tuhan. Dia kuat dalam kekuasaannya dan melihat segala-galanya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang bertakwa kepadanya, dan segenap pekerjaan manusia Ia kenal. Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak tercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapan-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup,
dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban hukum-Mu. Berbahagia orang yang hidup menurut Taurat-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, bukan hikmat yang dari dunia ini, dan bukan hikmat yang dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, tetapi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua itu telah dinyatakan Allah kepada kita berkat Roh-Nya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, semua mau masuk kerajaan surga ya? Mau ya? Oh, yakin? Oke. Yesus bersabda, kerajaan surga sudah dekat. Maka bertobatlah dan percayalah pada Injil. Nanti sebentar lagi ya, hari Rabu Abu kita akan mengalami itu. Jadi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus mengajar hari ini supaya tidak cukup mentaati peraturan-peraturan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ya, mereka begitu taatnya pada peraturan, apalagi kalau bagian pembersihan ya, cuci tangan, cuci piringnya itu, mangkoknya segala macam dibersihkan semuanya. Tapi Tuhan mau kita lebih dari itu. Karena apa? Karena yang dilihat Tuhan bukan perilaku kita, tapi yang dilihat kedalaman hati kita. Maka kalau dia menuntut sesuatu dari kita untuk menjadi seorang yang murid Yesus yang otentik, yang sungguh-sungguh punya keaslian, kejujuran, kemurnian, kita harus belajar bagaimana untuk tidak hanya cukup pada hal-hal yang lahiriah, karena Tuhan melihat lebih daripada itu. Dia mengatakan bahwa ada perintah untuk tidak boleh membunuh, tapi Yesus mengatakan bahkan yang marah juga tidak boleh. Mengapa? Karena pembunuhan sering dimulai bukan dari senjata, bukan dari pisau, bukan dari pedang, bukan dari apa saja yang bisa menyakiti secara, melukai secara fisik, tapi dimulai dari kemarahan, hati yang penuh kemarahan. Itulah menjadi kekuatan untuk menggerakkan yang fisik. Maka Tuhan melihat jangan juga itu dibiarkan untuk bisa menguasai kita. Karena Allah menghendaki agar hati ini bukan hanya menjadi tempat di mana kita menyembunyikan banyak hal, tapi di sini tempat untuk memurnikan hidup kita. Hati yang boleh dijangkau, dijamah oleh Tuhan. Karena apalagi di paroki kita, pelindung paroki kita itu hati kudus, di mana hati itu memberikan, hati Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan yang menyilih hidup kita, mengambil segala hal yang menjadi tanggungan karena dosa-dosa kita diambil oleh Tuhan, maka biarlah hati kita dibersihkan. Hal yang lain yaitu mengenai tidak berzina. Mungkin secara fisik tidak berzina, tapi Yesus mengatakan, tetapi aku berkata setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina. Ngeri juga ya. Ya, karena apa? Ini bukan masalah hubungan suami istri. Kita diajar oleh Tuhan untuk memandang pribadi yang lain sebagaimana Tuhan memandang kita satu persatu sebagai ciptaan yang baik adanya. Maka kita diajari Tuhan untuk memandang saudara-saudari kita
bukan pertama-tama sebagai objek keinginan kita atau kepentingan kita, tapi sebagai pribadi yang mana Tuhan dalam pribadi itu menghembuskan nafasnya, menghembuskan kehidupannya. Inilah pribadi yang menghantar kita untuk bisa memuliakan Tuhan dan mengasihi sebagaimana Allah menghendaki kita mengasihi orang lain. Dan kita juga diharapkan untuk tidak bersumpah palsu. Jika iya, hendaknya kamu katakan iya. Jika tidak, hendaknya kamu katakan tidak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, rasanya ini yang sekarang ini dibutuhkan di negara kita. Kepura-puraan, kebohongan, penipuan itu seolah-olah dianggap biasa. Seolah-olah kita itu menjadi orang yang mudah dikatakan A, menerima A, tapi yang terjadi bukan A. Ini yang terjadi. Apalagi kalau dikatakan bahwa tenang saja, kita tidak usah jujur karena tidak ada yang melihat. Waktu ketangkep KPK lagi apes. Ya, bukan pertama-tama karena dia salah, ini dia lagi apes. Kurang beruntung, kurang mujur, enggak hoki. Seolah-olah kejujuran dengan rezeki itu dikacaukan di situ. Nah, Yesus mengundang kita untuk menjadi seorang murid yang mempunyai keberanian. Kalau ya, ya. Kalau benar-benar. Karena apa? Kejujuran adalah jiwa yang dewasa. Maka mari kita mohon agar kita menjadi murid Tuhan, tidak hanya cukup pada apa yang lahiriah, tapi kita punya kekuatan dari dalam. Karena yang ada di hati kita, itulah suara Tuhan yang menjadi hukum yang menggerakkan kita untuk berperilaku kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan memberkati. Kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang menuntun kita hidup dengan hukum-Nya menuju kehidupan kekal bersamanya. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, Bapa, semoga para pemimpin dan para anggota gereja saling mendukung dalam semangat pelayanan dan kerjasama yang tulus. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, Bapa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menghargai dan menegakkan hak-hak manusia, serta berjuang dengan tak kenal lelah demi keadilan serta kebahagiaan semua orang. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi yang miskin, yang sakit, serta mereka yang hidup tersisih dari masyarakat. Bapa, semoga kabar baik tentang kasih dan kerahiman-Mu sungguh dialami oleh mereka yang sakit, miskin, dan tersisih dari masyarakat
melalui kebaikan hati sesamanya. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa, terangilah hati dan budi kami, sehingga dengan tekun dan penuh semangat mencari kehendak Allah, saling menghargai kebebasan, dan memberi kesaksian tentang kebaikan-Mu. Marilah kita berdoa. Terangilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, berilah kami keberanian untuk bersikap bebas dan tanggung jawab terhadap diri sendiri serta sesama menurut teladan Yesus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak, dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi.
Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama seluruh malaikat, kami memuji sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pagi hari ini
Alexander Lim, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan juga mereka yang sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus, damai Kristus.
Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Adik-adik silakan maju. Mari kita doakan doa tahun Ardas keempat. Allah Bapa pencipta semesta alam, Engkaulah Tuhan Maha Tinggi dan Maha Kasih. Keagungan-Mu pantas kami puji dan kami muliakan sepanjang masa. Sejak awal sejarah kehidupan, kami ciptaan-Mu senantiasa rindu mengenal Engkau, hidup dekat dengan-Mu, dan berharap penuh pada kasih karunia-Mu. Hanya di dalam Engkau kami hidup, bertumbuh dan memperoleh jaminan keselamatan. Kami bersyukur atas teladan iman para leluhur kami, para utusan-Mu dan orang-orang saleh yang telah mewariskan kekayaan rohani yang mendalam. Melalui hidup mereka, kami diajarkan untuk membangun kedekatan dengan-Mu dan meluhurkan nama-Mu dengan setia. Dalam keselarasan tutur kata dan tindakan, mereka berusaha hidup seturut kehendak-Mu, serta menemukan jalan untuk memuliakan Dikau dan menghormati para kudus-Mu. Kami mengagumi Yesus Kristus Putra-Mu, Santa Maria Bundanya, Santo Yosef mempelai Maria, para malaikat utusan-Mu, serta para kudus yang tak terbilang banyaknya. Mereka mewariskan iman yang hidup dan menginspirasi kami untuk semakin terpikat kepada-Mu. Mereka adalah guru iman bagi kami. Semoga kami dimampukan untuk meneladani kesalehan mereka dan memberi hormat yang pantas, serta memperoleh kekuatan dari doa-doa mereka yang sungguh kami perlukan. Tuhan Bapa kami, utuslah senantiasa Roh Kudus-Mu untuk membimbing langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat oleh tawaran dunia,
dan ajaran yang menyimpang dari kehendak-Mu. Mampukanlah kami bertindak bijaksana dan rendah hati, sehingga kami sungguh menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui hidup devosional, iman kami diteguhkan dan semakin berkobar untuk berbuat kasih dan kebaikan bagi banyak orang, hingga kami hidup semakin saleh dan setia menghayati panggilan kami masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah doa kami bersama para kudus-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa. Kami bersyukur atas santapan tubuh Kristus Putra-Mu yang menjadi daya ilahi untuk melawan dosa dan sumber pengharapan akan kehidupan kekal yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 15 Februari 2026. 1. Persekutuan Doa PDKK Hati Kudus. Persekutuan Doa Hati Kudus mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk mengalami kasih Tuhan dalam seminar Cinta Kasih Allah pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu 27 hingga 28 Februari dan 1 Maret 2026 di Aula Paroki Hati Kudus, lantai 3. Untuk pendaftaran bisa melalui kontak person di flyer atau panitia di halaman gereja sesudah misa. 2. Sekolah Minggu Paroki Hati Kudus mengajak anak-anak TK dan SD serta orang tua untuk mengikuti misa Imlek di gereja pada 17 Februari pukul 8 WIB. Dress code baju Chongsam atau warna merah. Mohon partisipasi dan dukungan orang tua. 3. OMK Hati Kudus. Dalam rangka Hari Kasih Sayang, OMK Hati Kudus akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual beberapa produk makanan dan amplop angpau dehonian pada tanggal 14 dan 15 Februari yang bertempat di halaman Susteran setelah selesai perayaan Ekaristi. Seluruh hasil penjualan akan dialokasikan untuk panti asuhan atau panti werda dan juga untuk membantu pembangunan rumah damai dehonian untuk para romo lansia yang sakit di KM7 Palembang sebagai bentuk kepedulian dan aksi kasih kepada sesama. 4. Perayaan Ekaristi Imlek dan Rabu Abu. Misa syukur Imlek akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Februari 2026 pukul 8. Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 2 kali pada hari Rabu 18 Februari 2026. Misa pertama pukul 7 pagi dan misa kedua pukul 18. Selama masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib akan diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi Kudus. 5. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Saudara Mikael Randy Subastian, Paroki Kumetir, Jogja, dengan Saudari Isabella Jovita Idelia, Paroki Hati Kudus, pada hari Sabtu 28 Februari 2026
di Kapel Our Lady of Akita, PIK 2. Bagi saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan rencana perkawinan dari para calon mempelai, harap menghubungi pastor paroki. 6. Laporan kolekte Minggu 8 Februari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp29.488.150. Kolekte kedua sejumlah Rp18.632.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lainnya di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kemarin tanggal 14, biasanya dunia merayakan hari Valentine, ya, hari kasih sayang. Nah, OMK tahu ya, orang muda Katolik itu mengadakan perayaan Valentine Day itu dengan penggalangan dana. Pertama akan menjual produk-produk makanan dan juga ada angpau dehonian. Pertama menunjukkan kasih sayangnya, tidak hanya mengatakan I love you, I miss you gitu, nah. Tapi dia menunjukkan dengan berkorban dikit, berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Jadi mereka akan jual sesuatu di halaman gereja dan hasilnya nanti menjadi wujud kasih sayang dan solidaritas kita dengan mereka yang membutuhkan. Pada panti asuhan, dan dikatakan juga tadi untuk pembangunan rumah romo-romo lansia yang SCY yang ada di kilometer 7 yang membutuhkan perawatan ke rumah sakit, nah sedang dalam pembangunan itu. Ya, ini bentuk kreativitas orang muda kita mewujud nyatakan apa itu artinya berbagi dalam perayaan Valentine Day. Kita dukung mereka ya. Sekarang kita mengucapkan terima kasih untuk para petugas liturgi hari ini, Prodiakon, Suster, dan tim multimedia, Miss Dinar, petugas tata laksana kita, juga yang menghias gereja, lektor dan pemazmur kita, lalu juga kor kita, ya, meskipun sedikit tapi mereka lantang menyanyikan dengan dirigen dan organisnya. Mari kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur Bapa.